Saudara-saudari terkasih, belajar Alkitab sederhana kembali muncul dengan Injil Lukas bab 5. Injil Lukas bab 5 ini diawali dengan panggilan kepada Simon Petrus untuk menjala manusia. Dalam Injil Lukas, Yesus meninggalkan desa Nazaret pada usia sekitar 30 tahun untuk menuju ke tepi Danau Galilea. Jadi Nazaret itu desa yang sepi, jauh dari dunia perdagangan pada saat itu. Yesus pindah dari sebuah desa yang sepi, desa Nazaret, ke tepi Danau Galilea, yaitu danau yang ramai dengan penangkapan ikan dan perdagangan ikan pada zaman itu. Maka saudara-saudari, para nelayan seperti Simon Petrus yang dipanggil oleh Yesus dan beberapa kawannya itu adalah orang-orang yang punya dua keunggulan. Keunggulan yang pertama, mereka biasa bekerja dalam kelompok. Yang kedua, mereka bisa berbahasa internasional pada saat itu, yaitu bahasa Yunani. Oleh karena itu, Yesus memanfaatkan keunggulan itu dengan memilih mereka menjadi rekan-rekan kerjanya yang pertama. Kepada Simon, Yesus bersabda, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Kemudian, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi yang ditinggalkan oleh para murid itu bukan main-main. Yang ditinggalkan oleh para murid adalah usaha perikanan yang pada saat itu sangat laris, sangat menghasilkan uang. Mereka berani meninggalkan segalanya demi Tuhan Yesus. Itulah teladan luar biasa dari para nelayan yang menjadi murid-murid pertama Tuhan Yesus. Pola yang sama akan terjadi pada tokoh lain dalam Injil Lukas bab 5 ini, yaitu siapa? Lewi pemungut cukai. Nah, kalau kita membaca dengan teliti, dikatakan dalam teksnya hari ini, Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Jadi Lewi juga punya sikap berani meninggalkan rumah cukai. Bayangkan. Jadi rumah cukai itu adalah kantornya yang menghasilkan uang, yang nyaman. Lewi ini bukan seorang debt collector jalanan sebenarnya. Dia bekerja di rumah cukai. Dia adalah koordinator mungkin dari para pemungut cukai yang lain. Dia nyaman dengan posisinya, tetapi dia berani meninggalkan itu untuk melayani Yesus. Kita pun diajak untuk berani melayani Yesus sesuai dengan kemampuan dan peran kita masing-masing. Di tengah kesibukan kita, di tengah pekerjaan kita, ternyata kita dipanggil juga untuk melayani Tuhan Yesus. Semoga panggilan itu kita dengarkan dan kita laksanakan dengan gembira sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Selamat merenungkan dan sampai jumpa kembali dalam serial berikutnya.